mereka punya pasangan. Sampai perintahnya itu tidak hanya ditujukan kepada yang belum menikah, termasuk perintahnya juga ditujukan kepada lingkungan yang berada di sekitarnya. Makanya bisa kita sebut yang namanya pernikahan itu tugas sosial. Tato sing jenengan nggak ada tonggo, nggak ada konco, nggak ada putra, ingkang dereng nikah, tugas kita adalah mencarikan jodoh untuknya. Bahkan sampai pun budak, sing jenenge budak niku kan berarti status manusia yang masih dimiliki oleh orang lain. Walaupun piyambake niku budak, nek nyambut gawe, kalaupun mendapatkan sesuatu, milik hasilnya itu adalah dimiliki oleh tuannya. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan, termasuk juga orang soleh min ibadikum wa imaikum, orang soleh di kalangan budak laki dan budak perempuan kalian. Nek dereng gadah cekelan pripun, Allah Subhanahu wa taala maringi janji, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka dalam kondisi belum mampu, dalam kondisi fakir, Allah bakal maringi kecukupan min fadlihi, dari karunia-Nya. Sampai para sahabat ketika memahami ayat ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ajibtu bi rajulin iltamasal ghina bi ghairin nikah. Aku itu terheran dengan adanya orang yang mencari kekayaan tapi tidak melalui pernikahan. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya, nek awakmu nikah bakal dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Makanya terbukti jamaah, nikah niku kan menggabungkan dua apa, Pak? Nek jarene wong Jawa nglumpukno balung pisah, menggabungkan dua keluarga besar, terutama dua insan yang menjalani pernikahan. Sing lanang beto jatah rizki, sing wedok beto jatah rizki. Nalikane nikah berarti jatah rizki dua orang pripun dikumpulkan, sehingga Allah bakal memberikan kecukupan. Karena dua orang ketika menikah itu dua jatah rizki dari manusia yang berbeda digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang menikah dan dia bersabar dalam pernikahan itu, pasti nanti akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyuwun sewu, kalau pasangan suami istri sampun paham agama, ngerti tentang masalah konsep rizki dalam Islam, ngerti tentang masalah bagaimana Allah telah menetapkan rizki kepada hambanya, insya Allah bisa lebih paham berkaitan dengan masalah bagaimana cara mengatur keuangan dalam keluarga. Niki walhamdulillah Mas Rehan mahasiswa Lipia, leres nggih? Leres. Mbak Afriska nggih mahasiswi Lipia. Berarti panggilnya teng Jakarta. Teng Jakarta nama teng Cepogo? Teng Jakarta. Masya Allah. Napa sampean dikeken Joko terus malah dinikahi? Wah, nek kaya ngene jenenge pagar makan. Leres, Pak? Masya Allah. Nggih, mugi-mugi dados pengantin ingkang barokah. Jadi jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin jatah rizki seluruh hambanya. Sedaya sing urip di muka bumi ini pasti sudah punya jatah rizki. Dan jatah rizki itu sama dengan ajal. Niku sampun rumus baku. Rizki sama dengan ajal. Sapa mawon sing urip bakal diparingi rizki. Menungso ora bakalan mati sampai jatah rizkinya habis. Nabi SAW nate ngendika, inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku. Apa isi bisikan Roh Kudus? Roh Kudus niku sinten, Pak? Jibril alaihissalam. Apa isi bisikan Roh Kudus? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya dan semua ajal yang Allah berikan kepadanya. Maka siapapun yang dia hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah. Makanya kalau mereka disatukan dalam pernikahan,
berarti menggabungkan jatah rizki dua insan yang berbeda. Koyo ngene kok sik wedi. Sebab salah satu penyebab kenapa orang itu gak berani nikah adalah dalam urusan rizki jamaah. Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan seperti ini. Cara setan godo menungso itu tahap awal adalah dibuat takut dulu. Nek menungso wis keweden, gampang digodo setan untuk ngelakoni maksiat. Takut bentuknya gimana Pak? Bisa ditakut-takuti, engko nek awakmu rabi, awas lo ya, ora iso ngegaki blonjo karo bojomu. Nek awakmu rabi ora iso ngegaki nafkah. Sing lanang diweden-wedeni nek rabi tidak bisa memberikan kecukupan bagi istrinya. Sing wedok ya diwedeni setan. Kowe nek rabi belum tentu hidupmu lebih bahagia bersama suamimu dibandingkan ketika kamu bersama orang tuamu. Sing lanang wedi ra iso ngekeki nafkah, sing wedok wedi ra iso bahagia. Dalam kondisi ketika mereka sudah takut dalam keadaan nanti menjadi miskin, terus yang terjadi gimana? Lalu mereka digoda oleh setan. Nek wis kadung tresno, sek tetep pengen kumpul, akhirnya pelariannya napa? Zina. Dan itu banyak terjadi. Makanya Allah kasih peringatan dalam Al-Qur'an, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Tegese meden-medeni menungso dengan yang namanya kefakiran. Kabeh diwedeni. Kowe nek nglakoni kaya ngono hati-hati, engko kowe dadi kere. Nek nglakoni kaya ngene donyamu kurang, nek nglakoni kaya ngene donyamu ilang dan seterusnya. Contoh nggih. Banyak orang yang ditakut-takuti sama setan. Dan karena sebab ditakut-takuti setan, akhirnya mereka berbuat maksiat. Zaman sakmene kowe kok nek durung KPR riba, kapan awakmu duwe omah? Akhirnya pripun? Golek utangan dengan cara riba. Karena takut kalau cuman ngandal non tabungan, kita kok ora bakalan kelar untuk ngejar kenaikan harga tanah. Akhirnya dihantui dengan ketakutan seperti itu, maka dia pun nekat untuk berbuat maksiat. Wong niku nek wis keweden, gampang untuk diajak berbuat maksiat. Contoh yang lain, kalau nanti nggak ada pertanyaan saking jamaah Jakarta. Ibu-ibu bertanya seperti ini, Pak, saya ini seorang janda, usianya kurang lebih 65 tahun. Suami saya ketika meninggal hanya meninggalkan warisan berupa tabungan senilai 100 juta. Nah, kalau saya di usia 65 tahun perempuan disuruh usaha, nggak bisa. Boleh nggak Pak, 65 juta ini saya masukkan ke deposito, lalu di situ nanti menghasilkan bunga, terus nafkah bulanan saya ambil dari bunga itu. Jadi piyambake berniat untuk makan riba dari hasil deposito. Karena kalau kemudian uang itu cuma dimakan sehari-hari, dipakai untuk nafkah sehari-hari, lambat laun apa? Bakal habis karena tidak berkembang. Sementara piyambake kalau disuruh untuk mengembangkan usaha boten saged. Nah, ini contoh orang yang ditakut-takuti setan. Kowe nak ora transaksi riba, nanti hidupmu akan susah. Kesempatan kamu untuk mendapatkan harta akan menjadi hilang. Akhirnya piyambake nekat melakukan perbuatan maksiat. Seperti itu bagaimana langkah setan menggoda manusia. Dibuat takut dulu, takut kere, wedi miskin, wedi kere. Setelah itu digoda oleh setan untuk melakukan yang lain. Dalam pernikahan juga sama. Banyak sekali pemuda dan pemudi wis kadung tresno, sing lanang seneng sing wedok nggih seneng sing lanang. Tapi dibuat takut oleh setan. Kowe nek rabi nanti ada tanggung jawab, kamu harus ngasih nafkah. Awakmu durung mampu untuk ngasih nafkah, pekerjaanmu masih rendah, gajimu belum besar. Sing wedok nggih diwedeni, kok nek kowe pisah karo wong tua belum tentu kamu bahagia. Akhirnya sing lanang wedi, sing wedok wedi. Tapi nek wis kadung tresno tetap ketemu. Pelariannya apa Pak? Berani zina, takut nikah. Itulah yang terjadi di masyarakat kita.
Maka kita diajarkan, ayo dukung terjadinya pernikahan dalam rangka mengurangi potensi perzinaan. Sehingga wong tuane dukung, lingkungannya dukung, kanan kirinya dukung, maka mereka yang mengalami ketakutan tadi dimotivasi biar ketakutannya itu hilang. Maka masyarakat muslim itu seperti berperang dengan motivasi yang diberikan oleh setan. Sehingga wong tua, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kagungan putra sing sampun cukup umur untuk menikah, barangkali piyambake putrane jenengan wedi untuk menikah, jangan malah ditakut-takuti. Kowe nek rabi ora iso ngragati, engko ora iso kei blonjo, pokoke apa bojomu. Ini berarti pendukungnya sinten? Berarti motivasi seperti ini pendukungnya sinten? Sing wedok nggih ngoten. Mbokne gandoli, kowe engko nek rabi pisah karo wong tuwa. Durung mesti awakmu bahagia. Saiki karo wong tuamu apa-apa sing mbok karepi iso kabul. Engko nek karo bojomu durung mesti lho ya. Awakmu mesti melarat. Sing lanang diwedeni bapakne, sing wedok diwedeni mbokne. Berarti bapak ibunya itu pendukung sinten ngeten iki, Pak? Pendukung sinten? Seharusnya gimana? Semangat Al-Qur'an, wa angkihu. Nek wis cocok, cukup umur, siap untuk berkeluarga, nikahkan. Bukan malah digandoli. Nah, saiki kan wong tua gandoli. Jadi wong tua sing medeni anake engko nek kowe rabi ra iso ngekeki ragat. Iki mirip karo godaane setan. Setan tuh godanya caranya seperti itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran, maksudnya menakut-nakuti kalian dengan adanya kemiskinan. Dan itu terjadi dalam banyak kegiatan. Baik dalam urusan syahwat perut maupun dalam urusan syahwat di bawah perut. Banyak sekali penyebab kenapa orang itu melakukan hal yang haram ketika bekerja. Sebabnya adalah karena dia takut kehilangan dunia. Sing sugih misalnya, nggih. Mas niki wonten proyek, Mas. Proyek napa, Mas? Masang napa niku? Menara nggih. Atau masang kubah dari Kuningan. Wong Cepogo kan kathah ngoten niku. Tapi niki proyek pemerintah. Lah terus napa? Jenengan kudu maringi mahar dhisik. Purun mboten? Wah, ini kalau nggak saya ambil, nanti peluang ini akan diambil oleh orang lain. Diwedeni karo setan. Jukuken. Nek rapok jukuk nanti diambil oleh orang lain. Ini kesempatan. Kapan lagi kau bisa mendapatkan proyek dari pemerintah? Akhirnya orang dimotivasi untuk berbuat maksiat berangkat dari takut kehilangan dunia. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, penyakit seperti ini sangat berbahaya. Nah, Nabi SAW pernah memberikan peringatan. Ada yang disebut dengan penyakit istibta'. Penyakit istibta' niku napa? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Jadi orang dimotivasi gimana caranya biar selalu dapat harta dengan jumlah banyak padahal durung wayahe, belum waktunya. Rasulullah SAW ngendika, "Fala tastabti'u anha." Mongko aja sampai awakmu punya penyakit istibta'. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Mencari jalur yang paling cepat dengan cara yang salah padahal belum waktunya. Sehingga ada orang yang misalnya belum waktunya dia lulus tender, akhirnya pakai sogok. Belum waktunya iso nyambut gawe di lingkungan tertentu, terus pakai sogok. Sampai ngedol sawah, ngedol omah. Tujuannya apa? Biar anaknya ketompo sebagai angkatan misalnya. Nah seperti itu dipaksakan. Sehingga ada orang yang belum waktunya tapi dipaksakan. Itulah yang dimaksud dengan penyakit istibta'. Dan penyebab terbesar kenapa manusia itu melakukan yang haram, latar belakangnya adalah karena ingin cepat berhasil mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Banyak juga kejadian misalnya dalam urusan masalah berkeluarga, rumah tangga. Seorang suami misalnya dimotivasi sama istrinya, "Ayo Thomas, nek iso gendang cepet daftar umroh, daftar umroh itu lo tonggone wis do daftar umroh." Diajak napa, Pak? Cepet ngumpulno duit. Sehingga karena motivasi dari istrinya,
maka sang suami pun terpaksa sampai dia ketika bekerja harus mencari yang tidak halal atau dengan cara yang tidak terhormat. Sing penting piye carane target bojone terpenuhi. Dan terjadilah yang disebut dengan istibta'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima. Bertakwalah kepada Allah dan carilah harta itu dengan cara yang baik, ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Dua ini selalu berhubungan Bapak Ibu. Yang namanya syahwat perut dengan syahwat di bawah perut. Orang tidak bisa menjaga syahwat di bawah perut karena dia ditakut-takuti dengan syahwat perut. Dan manusia kalau sudah berhasil nikah dalam hubungan keluarga kadang ditakut-takuti dengan seperti itu. Sehingga mereka ngejar target gimana caranya biar keluarganya bisa cepat kaya, bisa target mendapatkan apa yang diinginkan dan seterusnya. Dan itu merupakan godaan setan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberikan kita arahan untuk sabar dalam menjaga dua syahwat ini. Pertama, syahwat berkaitan dengan urusan harta, dan yang kedua syahwat berkaitan dengan urusan kemaluan. Cara halal untuk menyalurkan hasrat syahwat kemaluan pripun? Dengan cara menikah. Agar manusia yang terlahir itu terlahir dalam kondisi terhormat sebagai hamba yang dia punya nasab. Karena kalau sebuah lingkungan masyarakat di mana manusianya tidak diatur seperti ini, bisa jadi orang terlahir nggak jelas. Iki bapak sing ndi gak ngerti. Kaya dene kewan gitu. Coba Pak, beberapa negara yang peradabannya rusak. Kados negara-negara barat gitu. Amerika, Australia, Eropa, dan yang ditinggali oleh orang-orang barat. Mereka itu kan rata-rata punya pasangan tapi di luar nikah. Sehingga kalau ditanya lelaki ini siapa, mereka selalu menyebut itu adalah my darling, itu adalah pacarku. Jadi pasangan hidupnya itu bukan suami, bukan istri, tapi pacar. Sedikit sekali kasus pernikahan. Bagi mereka yang penting pokoknya suka sama suka, kumpul kebo, selesai. Terus nanti kalau melahirkan anak, siapa yang mau mengakui silahkan. Kalau nggak mengakui diserahkan ke negara. Nah, karena negaranya kaya ya kadang bisa sampai memberikan beasiswa kepada anak itu hingga dia lulus kuliah. Tapi nggak jelas siapa nasabnya. Maka manusia seperti binatang kalau tidak diatur dengan adanya syariat pernikahan. Walhamdulillah negara-negara timur seperti ini masih terjaga. Terutama yang penduduknya mayoritas muslim. Sehingga tetap diketahui si A ini terlahir dari nasab siapa. Niku wonten buktine. Oh ini dari pernikahan si B dengan si C. Dia punya nasab A bin B bin D bin siapa, ada nasabnya. Karena perbedaan antara menungso karo kewan niku napa Pak? Nek persamaannya kan sama-sama bisa bergerak, sama-sama bisa makan minum. Perbedaannya apa? Nggak ada akal dan dia hadir dengan status bernasab. Nek jenengan nggak ada lembu, nasabnya jelas buat napa boten Pak? Lembu niku nasabnya jelas napa boten? Sapi Pak, sapi suntik niku nasabnya napa jelas? Ora jelas ya. Iki bapaknya sing dirang ngerti. Tapi dia hadir, maka ada makhluk bernyawa yang hadir tanpa nasab, itulah binatang. Nah manusia diatur oleh Allah biar mereka punya nasab, sehingga diatur dengan adanya jalur yang namanya pernikahan. Nabi SAW bersabda, lam ara lil mutahabaini illan nikah. Aku tidak tahu adanya solusi yang benar bagi orang yang saling mencintai kecuali satu, yaitu pernikahan. Dengan jalur pernikahan itulah jadi orang diketahui ini nasabnya yang mana. Makanya perbuatan zina itu merusak banyak hal. Gara-gara zina kok sampai kemudian lahir anak, pertama merusak hubungan nasab. Yang kedua merusak masalah kemahroman. Yang ketiga merusak masalah perwalian. Yang keempat merusak masalah ahli waris. Jadi malah bingung.
Dhisik Pak, anak ini terlahir di luar nikah. Niku nek bapaknya mati dapat warisan atau tidak? Loh itu syaratnya. Salah satu di antara buktinya. Jadi masyarakat jadi bingung, ini dapat warisan atau tidak sebab dia terlahir di luar nikah. Ada perzinahan yang terjadi kemudian melahirkan anak perempuan. Anak perempuan ini nek nikah waline sinten, Pak? Misalnya si A, si B zina. Melahirkan anak perempuan. Lalu si A dan si B niki nikah. Si A dan si B nikah, melahirkan anak perempuan si D. Misalnya, nek si D niki dewasa, lalu dia mau nikah, sing dadi wali sinten? Sinten, Pak? Bapak biologisnya bisa nggak jadi wali? Sakit apa mboten? Lah jadinya bingung masyarakat. Ini Pak, bapak biologisnya bisa nggak Pak jadi wali? Lah dulu terlahir gimana? Bapaknya sama ibunya dulu sebelum nikah pernah zina, terus hamil. Hamil anak perempuan, saat hamil dinikahkan untuk nutupi kehormatan si wanita. Terus wanita ini lahir. Kemudian setelah dewasa dia mau nikah, bingung sing dadi wali sinten. Lapor ning KUA, Pak KUA nih iso wali hakim, KUA gak nompo. Loh kenapa gak terima? Ini dalam catatan aktanya tertulis, anak ini terlahir dari pasangan suami A dan istri B. Berarti yang jadi bapaknya adalah A, maka bapaknya harus jadi wali nikah. KUA nggak mau jadi wali hakim. Akhirnya pernikahannya terkunci, bingung ini. Gimana solusinya? Itulah contoh, gara-gara satu perbuatan dosa, turunannya yang dirusak banyak sekali. Merusak masalah pernikahan, perwalian nikah, merusak masalah pewarisan, merusak masalah mahram, merusak masalah apalagi hubungan kekerabatan, dan seterusnya. Karena itulah perbuatan dosa zina ini, mengingat dampak buruknya banyak, sehingga masuk pada kategori perbuatan dosa yang paling menjijikkan. Meskipun ada beberapa dosa yang lain yang di atasnya, tapi berkaitan dengan masalah kehormatan, zina ini dosa yang paling menjijikkan. Nah, kita jaga lingkungan kita, jangan sampai seperti ini menyebar di masyarakat. Karena kehormatan masyarakat itu bisa dijaga, salah satunya adalah terjaga kehormatan hubungan laki dan perempuan. Kalau hubungan semacam ini sudah tidak terjaga di masyarakat, nanti lambat laun masyarakat kita wibawanya akan hilang. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi pernikahan dalam syariat kita cukup mudah. Yang penting wonten apa? Pengantin putra, wali dari pengantin putri, ada pengantin putrinya, dan ada 2 saksi. 5 orang yang wajib tahu dalam proses akad nikah. Dan itu pun tidak disyaratkan harus dihadiri banyak orang, tapi dianjurkan agar ada walimah. Maka Nabi SAW mengajarkan kalau sudah terjadi pernikahan, aulim walau bisyatin, lakukanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Dan dalam pernikahan itu, kebahagiaan tidak hanya terjadi pada fase pertama. Kita berharap semoga kebahagiaan terjadi seterusnya. Maka bagian dari tanda kuasa Allah agar manusia itu bisa bahagia, pasangan hidupnya Allah ciptakan yang sejenis dengannya. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari tanda kuasanya. Tadi dibacakan oleh qari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Bagian dari tanda kuasa Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan dari diri kalian. Tegese pripun Pak pasangan dari diri kalian itu? Allah jadikan manusia pasangannya sesama manusia. Makanya ini jadi dalil oleh para ulama, menungso ora bakalan iso nikah karo jin. Kenapa? Tidak sejenis. Nek wonten sing ngaku-ngaku aku duwe pasangan, duwe bojo jin, niku mesti ngapusi.
Sebab menungso ora bakalan saged nikah karo jin. Dan kebahagiaan itu akan terjadi kalau pernikahan itu terjadi satu jenis, manusia dengan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuannya, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menjadi tenang bersama dengan pasangan kalian. Maka tujuan besar pernikahan disebutkan dalam ayat ini, manusia akan bisa hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman ketika mereka menikah, sebab penyaluran syahwatnya sudah ada dengan cara yang halal. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya setelah pernikahan tetap terjadi masalah dalam keluarga? Itu sudah menjadi bawaan dalam setiap keluarga. Sing jengene keluarga kok wonten padu niku napa Pak? Sudah menjadi kebiasaan umat manusia. Siapapun yang namanya keluarga itu pasti akan ada masalah. Sampai pun keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi nanti nggak ada masalah betul Pak? Keluarga Nabi SAW nanti wonten masalah betul? Nanti. Bahkan sampai beliau SAW pernah menceraikan salah satu istrinya, kemudian dirujuk kembali oleh beliau SAW. Demikian pula keluarga Nabi Ibrahim, beliau juga pernah punya masalah dengan istrinya. Dan keluarga-keluarga yang lain termasuk keluarga Nabi Ismail, sampai beliau menceraikan salah satu istrinya. Jadi adanya masalah dalam keluarga itu bukan hal yang aneh. Orang-orang soleh di masa silam nggih kagungan masalah ketika dalam sebuah keluarga. Maka bukan syarat untuk bangun keluarga muslim harus selalu sepakat kompak suami istri dari mulai akad nikah sampai mati. Memang ketika keluarga itu banyak masalah, uripe dadi rodok senep. Tapi kalau keluarga itu jarang masalah, insya Allah uripe rodok tenang. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memperkecil masalah itu? Nggih, niki kula paringi sedikit solusi baik bagi pengantin baru maupun pengantin lawas. Penyebab masalah niku napa? Dalam keluarga penyebab masalah niku napa? Terjadi perbedaan antara suami dengan istri. Nek suami karo istri terjadi masalah, penyebabnya adalah karena ada perbedaan antara suami istri. Sing suami pingine nengen, sing wedok pingin ngiwo. Sing suami pingin munggah, sing wedok pingin medun. Sehingga ketika terjadi perbedaan seperti itu, muncullah masalah dalam keluarga. Berarti solusinya gimana? Samakan persepsi untuk memperkecil terjadinya perbedaan suami istri. Terus carane pripun Pak mempersamakan persepsi itu? Nek iso dalam satu keluarga ini nggadhahi guru sing padha. Nek gurune padha, insyaallah pemahamane padha. Gurune padha pripun carane Pak? Bisa dengan cara melu ngaji bareng. Bojone sing lanang ngaji, sing wedok nggih melu ngaji. Dados wonten pengaosan yang dihadiri oleh bapak dan ibu. Bisa juga dengan cara belajar agamanya bareng. Sehingga dalam satu anggota keluarga, kalau semuanya bareng-bareng belajar ilmu agama, insya Allah lebih gampang diakurkan daripada ketika mereka tidak belajar agama. Sebab persatuan itu bisa terjadi karena ketika mereka satu frekuensi. Jenengan saged buktekno Pak. Kathah keluarga sing rumiyin dereng ngaji, dereng belajar Islam dengan serius, sering eker. Begitu mereka berdua sudah belajar Islam dengan serius, mulai bisa gampang diajak akur. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa membuat keluarga muslim jadi satu frekuensi karena mereka punya panduan yang sama. Walhamdulillah. Nah, niki ubu rampene wis do metu. Berarti isyarat wis ora usah suwe-suwe. Niki pesan terakhir nggih. Kami tujukan kepada pengantin berdua, Mas Raihan Abdul Rashid dan Mbak Afriska Pramesela. Dicatat Mas.
Orang nggo catatan. Pun dieling-eling mawon nggih Mas. Jadi Anda itu menikah bukan cuman menggabungkan dua orang, tapi menggabungkan dua keluarga besar di belakang Anda. Wonten bapak ibu, baik dari pihak pengantin putra maupun pengantin putri. Maka nek jenengan bahagia, yang bahagia niku sinten? Kalau jenengan berdua bahagia, yang bahagia sinten? Bapak ibu derek bahagia mboten? Derek bahagia. Derek bahagia Pak? Derek bahagia. Tadi nek pasangan pengantin bahagia, yang ikut bahagia siapa? Gerbong di belakangnya. Keluarga besar putra maupun keluarga besar putri, dua-duanya bahagia. Sebaliknya, nek jenengan kagungan musibah, jenengan punya masalah, sedih, yang ikut sedih sinten? Orang tua ikut sedih enggak? Ikut sedih. Maka jangan buat orang tua Anda sedih dengan menampakkan kesedihan di hadapan orang tua. Kalau dalam keluarga mesti wonten masalah, kalau bisa masalahnya diselesaikan sendiri sebisa mungkin, jangan sampai melibatkan yang lain. Tapi nek jenengan bahagia, kalau bisa ceritakan kepada orang tua. Setuju mboten? Nggih Pak? Setuju nggih? Baik. Itu sebagai pesan terakhir, kita doakan mudah-mudahan pengantin berdua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Doa Nabi SAW untuk Ali bin Abi Thalib ketika beliau dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkaimu di waktu senang dan semoga Allah memberkaimu di waktu susah. Sebab yang namanya berkeluarga niku wonten munggah wonten medun, tapi seneng susah sedaya berkah. Maka jenengan doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Ta'ala menggabungkan Anda berdua dalam kebaikan. Mengatakan ingkang sakit kula aturaken, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged pertama kang minulya mekaten tausiah yang sampun kaparingaken